Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Endang Sasmita CKP Angkatan 7. Rancangan tindakan aksi nyata menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang: setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya ingin merevisi aturan kelas yang ada menjadi keyakinan kelas. Banyak sekali siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak menerapkan disiplin. Hal ini mendorong saya untuk merubah mindset bahwa disiplin positif tumbuh dari keyakinan diri, bukan karena rasa takut akan hukuman. Tujuan: mengembangkan budaya positif di kelas dan sekolah, memupuk nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: siswa membuat keyakinan kelas dengan didasari nilai-nilai positif yang ada bersama guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dukungan yang dibutuhkan: kolaborasi rekan guru dan kepala sekolah serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Lingkungan belajar yang nyaman dan sarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, meminta izin untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, mengumpulkan rekan guru untuk mengadakan diseminasi sesuai waktu yang ditentukan. Berikut ini adalah dokumen diseminasi budaya positif. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Wasito SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegang 1, yang terhormat Ibu Endang Sasmita Nur Cahaya SPD selaku narasumber, dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, yakni Adilul Islam. Yang ketiga kalinya, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga, pemaparan materi diseminasi budaya positif sekaligus tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup sekaligus doa. Sebelum acara pada pagi hari ini saya mulai, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadirin Salihah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Melanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wasito SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
semua Bapak Ibu diberi kenikmatan lahir maupun batin sehingga bisa mengikuti yaitu acara destinasi modul 14 budaya positif SDN Dagangan 1 dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa juga sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-syafaatnya di hari nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di sini Bapak Ibu menghadiri yaitu acara destinasi modul budaya positif SDN Dagangan 1 yang mana SD kita ini, SD Dagangan mempunyai yaitu seorang calon guru penggerak yaitu Bu Endang. Kita patut bangga mempunyai guru penggerak nantinya. Karena apa? Di Kecamatan Parengan ini di tahun ini ada 2 calon guru penggerak, di antaranya yaitu Bu Endang Sasmita Nur Cahaya SPD dari SDN Dagangan 1. Ini patut kita banggakan karena nggak semua SD ada guru penggeraknya. Dan semoga saya doakan untuk Bu Endangnya semoga sukses dari awal sampai akhir dalam didikannya sebagai guru penggerak, karena saya tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi guru penggerak. Prosesnya dari awal sampai akhir itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Betul ya? 9 bulan. Memakan waktu 9 bulan. Bayangkan kita untuk melihat Ibu Endang ini selama 9 bulan mempelajari sebagai guru penggerak nantinya. Dan juga Ibu Endang ini merupakan angkatan yang ke-7 di Kecamatan Perang ini. Sudah ada kalau nggak salah berapa Bu Endang sudah jadi? 2. Baru angkatan 5 ya. Yang 6 nggak ada, yang 7 ini ada 2 orang di Kecamatan Parengan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya guru penggerak ini merupakan program dari Menteri Pendidikan, yaitu dari Pak Nadiem Makarim ya. Jadi ini merupakan program dari pemerintah. Semoga nanti setelah menjadi guru penggerak di SDN Dagangan 1 ini, Bu Endang saya mohon untuk bisa mengimbaskan ilmunya atau mengamalkan ilmunya di SD kita ini, dan juga bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru maupun pada anak-anak kita. Dan sudah barang tentu saya harapkan supaya ada perubahan di lembaga kita ini, dari yang sebelum ada guru penggeraknya dan juga setelah ada guru penggeraknya ini, saya harapkan ada perubahan-perubahan di SD kita tercinta ini. Tanpa juga saya doakan pada Bapak Ibu sekalian, karena ini Bapak Ibu guru di SD kita ini mayoritas masih muda-muda, masih energik, dan juga saya kira mampu untuk mengikuti jejak dari Bu Endang nantinya, yaitu sebagai guru penggerak di sekolah dasar. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bu Endang yang sudah berjalan selama 4 bulan sudah ya, 3 bulan, nah, masih lama sekali. Baru 3 bulan, masih kurang 6 bulan. Nah, ini semoga kuat, semoga sukses. Saya doakan sampai akhir nanti lulus dengan nilai yang baik, dan juga hasilnya selalu ditunggu oleh teman-teman guru dan juga oleh masyarakat tentunya di sekitar sekolah kita ini untuk mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi tetap semangat untuk Bu Endang. Karena apa? Karena guru penggerak nanti itu notabene juga mengarahnya nanti sebagai pencalonan kepala sekolah
maupun pengawas sekolah. Karena untuk mulai tahun 2022 ini pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah ini tidak ada dikat lagi seperti dulu, tidak ada. Jadi nanti diambilkan dari guru penggerak. Dan juga situ sebelum dimulai pendaftaran sudah mengadakan janjian ya, saya siap menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Saya yakin itu tidak bisa. Karena apa? Saya selintas melihat itu cara penyampaiannya, programnya ini mirip dengan apa yang saya laksanakan selama 3 bulan untuk tingkat kepala sekolah kemarin itu. Kenapa saya katakan mirip? Karena ya ada semacam nanti kalau sudah di akhir acara, akhir bulan mau selesai itu ya, itu ada semacam gelar karya apa namanya istilahnya. Itu ada, itu mirip dengan dulu saya waktu kita calon kepala sekolah. Kok mirip berarti ya betul kalau ini mengarahnya nanti ke calon kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jadi sama Bu Bendang, dan terima kasih itu yang perlu saya sampaikan. Selamat untuk memamerkan program-program pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Melanjutkan acara yang ketiga, yakni acara inti, pemaparan materi diseminasi budaya positif sekaligus tanggung jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Sasmita Arjania SPD. Kepadanya waktu dan tempat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sampaikan juga yang terhormat Bapak Wasito SPD selaku Kepala SDN Dagangan 1, Bapak Ibu Guru maupun staf pendidikan SDN Dagangan 1 yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Saya bisa berdiri di sini menyampaikan acara diseminasi budaya positif ini tak luput dari bantuan dari Bapak Ibu. Mulai dari persiapan acara, meskipun kegiatan CGP ini yang saya laksanakan selama beberapa bulan ini, juga saya sangat berterima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah mendukung saya, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wasito sudah mensupport, Pak Lis, Pak Son, dan yang lainnya sudah memfasilitasi saya, sudah mempersiapkan semua kira-kira yang saya butuhkan. Juga saya mengalami kesulitan, teman-teman semuanya selalu membantu saya dengan ikhlas. Nah, itu saya cukup bangga dan cukup berterima kasih di sini. Saya sangat menyadari bagaimana kooperatifnya Bapak Ibu guru semuanya mendukung saya melaksanakan program CGP atau calon guru penggerak ini. Nah, beberapa modul yang sudah saya lewati sampai ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya ingin berbagi ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri itu belum mempunyai kompetensi dan kemampuan. Di sini saya mengakui Bapak Ibu semuanya itu sudah sangat berkompetensi di atas saya. Jadi di sini saya juga belajar dari Bapak Ibu, kita saling bertukar pengalaman ya. Nanti jika saya melakukan kesalahan juga tolong ditegur. Jadi kita di sini diseminasinya dalam acara santai, tidak usah terlalu serius dan tidak tegang. Apa nggih Pak Son ya? Siap ya? 1 jam saja.
kontrol atau teori pilihan. Di sini ada pertanyaan pemantik yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu semuanya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pribor, setuju apa tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Cenderung ragu-ragu. Ragu-ragu. Bagaimana Pak Selamat menurut Pak Diri? Ragu-ragu. Ragu-ragu juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, di sini kita bahas ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba nanti kita akan gali bersama apakah betul. Di sini teori kontrol atau teori pilihan. 1. Ilusi guru yang mengontrol murid. Apakah kita sebagai seorang guru kira-kira harus memaksakan pada anak supaya anak menurut kepada kita? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sering sekali menganggap bahwa siswa kita itu ibarat kertas kosong. Kita berhak untuk mencoret-coretnya semau kita. Pernahkah kita merasa seperti itu Bapak Ibu? Dulu pernah. Dulu pernah ya? Saya juga pernah seperti itu. Kalau siswa tidak mengerjakan sesuai dengan petunjuk saya, sesuai dengan kemauan saya, maka kadang kita akan merasa marah-marah. Nah, itu adalah salah satu teori kontrol. Di sini perubahan semua itu terbagi dua. Stimulus, respon dan teori kontrol pilihan bisa Bapak Ibu baca di sini. Nah, perbedaannya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah stimulus respon. Yang kedua, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi yang lebih tepat adalah kita akan mengadakan kolaborasi dan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi jika sesuatu timbul permasalahan, kita tidak boleh langsung memaksakan, tapi kita ajak dia untuk berkolaborasi, kita ajak dia untuk berkooperatif. Kira-kira bagaimana yang membuat kita itu merasa nyaman. Bapak Ibu, penjelasan saya terlalu cepat napa mboten? Sudah pas nggih? Di sini saya akan memaparkan 5 topik, yaitu pertama disiplin positif, yaitu pendekatan pada anak. Kita akan menuntun anak untuk mencari solusi permasalahan. Jadi kita tidak menghukum mereka semena-mena. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di sini nanti kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa dan akan kita sepakati bersama. Yang ketiga adalah teori posisi kontrol. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan Bapak Ibu nantinya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Yang ketiga adalah, yang keempat, kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Yang kelima adalah
segitiga restitusi. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengarkan segitiga restitusi? Belum. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, sebelum saya sebagai TKP juga sebelumnya saya tidak pernah. Itu adalah sesuatu yang asing bagi saya. Mungkin tapi Bapak Ibu yang terbiasa berliterasi mungkin sudah mengetahuinya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan di mana kita mengarahkan anak untuk bersikap disiplin tanpa membuat gejolak pada diri mereka, emosional mereka, dan tekanan kepada diri mereka. Jadi ada 3 tahapannya, yaitu validasi tindakan, menstabilkan, juga menanyakan keyakinan. Di sini disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan itu pencetusnya adalah Dr. William Glasser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini adalah makna disiplin, menginginkan seseorang tapi menghargai nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Hal ini akan mengarah kepada teori motivasi, yaitu teori motivasi ada 2, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, termasuk teori ekstrinsik. Akan tetapi jika kita sadar untuk menghargai dan menghormati diri, itu adalah motivasi intrinsik. Bapak Ibu selama ini kira-kira jenengan mempunyai motivasi ekstrinsik apa intrinsik yang mendominasi pada diri Bapak Ibu semuanya? Aku Intrinsik. Monggo yang lain. Ada yang bisa memberi contoh motivasi intrinsik? Monggo, Pak Son. Motivasi intrinsik. Jadi kita melaksanakan tugas kita dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan suatu imbalan nantinya apa yang kita dapat. Kita menularkan segalanya dengan penuh keikhlasan, itu menurut saya sudah intrinsik. Terima kasih. Terima kasih Pak Soni, disampaikan luar biasa sekali jawabannya, sangat mengena di hati gitu. Jos sekali. Nah, kadang kala kita aku tak berangkat wis biar dipuji kepala sekolahku. Aku tak berangkat wis biar dipandang masyarakat. Oh, bukan lu ser gede. Itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru dalam jiwa kita itu merupakan tanggung jawab kita seperti yang disampaikan Pak Son tadi. 5 posisi kontrol tadi sudah saya jelaskan. Mencapai segitiga restitusi nanti saling berhubungan, jadi ada konsekuensi antara posisi kontrol kita sehingga kita bisa mengarahkan ke segitiga restitusi. Realita kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, hal itu juga jika kebutuhan anak atau manusia tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah. Kira-kira sesuatu apa belonjoran di yo akan muncul masalah. Begitu juga akan dialami anak didik kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, perlahan-lahan nanti akan kita bahas di sini. Selanjutnya adalah selain disiplin positif adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan ini nantinya banyak memberikan hal-hal positif. Karena nilai kebajikan ini harus kita munculkan, kita implementasikan. Sebelumnya adalah disiplin. Jadi disiplin ini memiliki
seseorang itu patuh kepada aturan, tapi ternyata tidak sederhana itu. Jadi disiplin itu akan mengarahkan kita, mengarahkan anak kita untuk membuat mereka merasa nyaman dan tanpa terpaksa. Ketidaknyamanan pada anak-anak mungkin bisa membuat mereka merasa tidak dihargai. Nah, karena itu kita sebagai guru harus bisa membuat mereka nyaman, memenuhi kebutuhan peserta didik yang terkadang antara satu siswa dan yang lainnya itu berbeda. Ini yang kedua adalah nilai kebajikan. Banyak nilai kebajikan, terutama yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita selalu menerapkan bagaimana mewujudkan siswa kita menjadi sosok yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu apa saja Bapak Ibu nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Masih ingat lagunya ya? Ayo kita nyanyi dulu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif yang terlawar kritis. Selain nilai-nilai kebajikan ini, banyak sekali nilai-nilai positif lainnya seperti kepedulian, kesabaran, empati, simpati, dan yang lainnya. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita bahas ya bersama Pak Sol tadi, juga contoh-contohnya. Jadi kita harus memiliki motivasi ekstrinsik napa intrinsik Bapak Ibu? Intrinsik napa ekstrinsik? Intrinsik. Betul sekali. Motivasi yang ada, kalau kita belum memiliki motivasi intrinsik, maka sepatutnya kita harus membuang jauh-jauh perasaan motivasi ekstrinsik tersebut. Kita tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Kita tanamkan dalam sanubari kita. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Apakah benar? Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik menurut beberapa penelitian. Saya juga kaget karena saya pikir juga kalau kita memberikan penghargaan, maka anak tersebut kan bersemangat ya Bapak Ibu ya. Makanya dulu kita akan memberikan peringkat di rapor. Akan tetapi kebiasaan tersebut sudah kita rubah. Kita tidak boleh memberikan peringkat di rapor. Nah, bagaimana kita menghargai? Bukankah itu sesuatu yang bagus supaya anak-anak bersemangat? Kenapa justru mematikan kreativitas? Nah, jadi penghargaan itu kita ubah dalam bentuk apresiasi. Kita yakinkan semua anak itu adalah sama. Mereka pasti memiliki keistimewaan antara anak yang satu dan yang lain. Tidak ada anak kamu bodoh, kamu tidak rajin, kamu tidak bisa menulis, itu tidak ada. Setiap anak pasti punya potensi tersembunyi. Nah, sebagai guru kita wajib menggali potensi yang dimiliki siswa. Nggih apa nggih Bapak Ibu? Ada nih murid kita itu senengane kelotekan. Ketika diajar temennya nulis dia kelotekan sendiri. Tapi ternyata dia itu pintar matematika. Dia punya daya ingat. Meskipun dia kelotekan, tapi dia ternyata mengingat dalam jangka waktu. Beri pengakuan kepada semua murid. Nah, beri pengakuan secara konsisten. Jadi pembiasaan tersebut harus kita laksanakan secara teratur. Nah, Bapak Ibu, apresiasi yang kita berikan nanti juga
konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu tidak menyakitkan. Jika hukuman itu imbasnya dalam jangka yang panjang, tetapi konsekuensi itu akan terasa dalam jangka waktu yang pendek. Ketika hukuman itu menjatuhkan mental seorang anak, tetapi konsekuensi itu tidak menjatuhkan mental anak tersebut, tetapi tetap memberikan rasa nyaman. Nah, di sini hukuman itu kadang membuat anak takut dan menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi, anak itu akan lebih belajar mematuhi peraturan. Pernah ketika anak tidak membawa buku paket ketika pelajaran, dia kadang merasa takut dihukum. Dulu pernah nggih kalau ada anak yang melanggar peraturan disuruh lari 10 kali mengelilingi lapangan. Dulu kita pernah mengalaminya apa tidak Bapak Ibu? Sering. Oh sering. Bahkan kadang hukuman fisik. Saya tidak. Ya, kita kurang tepat. Tetapi punishment atau hukuman kita ganti dengan konsekuensinya. Misalkan ada siswa kita yang mengerjakan soalnya lama sekali sampai dia ketinggalan karena dia bermain, dia kelotekan, dia mengusir teman. Kira-kira konsekuensi apa Bapak Ibu yang bisa kita berikan selain hukuman? Monggo Bapak Ibu, kira-kira apa ya? Pak Selamat, menurut Pak Fauzi. Kalau dulu misalkan kamu udah kerjakan, ayo push up, ayo berdiri kaki satu, mungkin bisa ganti dengan konsekuensi. Jika kamu tidak menyelesaikan tepat waktu, maka kamu nanti akan terlambat istirahat 10 menit karena harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Itu harus selesai. Kita akan memposisikan anak. Jika saya melakukan kesalahan, saya tahu konsekuensinya. Jadi tidak diberikan hukuman tanpa memberikan efek solusi seperti apa. Nah, keyakinan kelas yang ketiga materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Misalkan selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu termasuk kalau keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Mungkin bisa dibaca Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan, apalagi anak kecil kadang petelotnya dicuplek ini langsung gablok, gitu. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka anak tersebut akan menghargai keselamatan diri dan temannya, akan menghargai temannya. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah peraturan. Apa keyakinan kelasnya? Yaitu menghormati orang lain. Dulu kita berpikir kalau keyakinan kelas itu peraturan tidak boleh mencontek, tidak boleh bertengkar dengan temannya, tidak boleh terlambat. Mari kita ubah kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi penguatan positif pada anak. Karena nantinya penguatan positif tersebut bisa membentuk karakter siswa sehingga menjadi lebih baik. Ibu, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah apa Bapak Ibu? Keselamatan.
Jadi nanti saya harapkan Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira bersedia napa mboten? Atau mungkin sudah ada ya? Bapak Ibu sudah pernah ya membuat keyakinan kelas? Belum? Nah, setelah ini saya harapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Di sini sudah ada contoh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Satu dengan bersama. Di sebelah kiri, kesepakatan kelas dapat tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Di sebelah kanan, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang kanan apa yang kiri Bapak Ibu? Luar biasa. Yang kanan termasuk keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa? Karena itu yang sebelah kamu itu isinya adalah kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Terima kasih sekali Pak Camat atas jawabannya, luar biasa sekali. Karena di sebelah kanan itu mengandung kalimat-kalimat positif atau penguatan positif. Jadi dengan kesepakatan kelas tersebut akan memberi karakter yang positif. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Dari apa Pak Operator? Terus Oke, Bapak Ibu Pesani ya. operatornya saya latihan. Nah ini Bapak Ibu, satu dengan Pesani bisa Bapak Ibu amati. Nanti saya mohon kritik dan saran ya.
Nah, ini saya meminta anak-anak untuk menuliskan. Jadi anak-anak sendiri yang membuat keyakinan kelas tersebut. Saya memberikan kertas dan saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menuliskan sesuai dengan isi hati mereka. Saya meminta anak-anak untuk membaca dan menanggapinya.
Nih, Bapak Ibu, karena kelas 1 ini kan membuat kalimatnya juga cukup lugas dan sesuai dengan bahasa mereka. Kita bisa memperbaiki sedikit dan menyempurnakan kalimat keyakinan kelas. Bahkan kita juga bisa menambahi sesuai dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan antara guru dan murid membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas kita buat, kemudian saya mencetak keyakinan kelas tersebut dan menempelkan di kelas. Nah, setelah saya cetak, kemudian saya menempelkan keyakinan kelas tersebut di kelas saya. Nah, menempelkan keyakinan kelas dan menyepakati kesepakatan bersama. Jadi saya ajak anak-anak untuk menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Next Pak, geser. Ini mungkin sinyalnya di video saya macet ya. Mohon maaf. Nanti saya kirim video saya menempelkan. Nah, setelah keyakinan kelas, selain itu saya juga menginformasikan keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan siswa saya kepada wali murid atau orang tua siswa. Di sini saya menggunakan media grup WhatsApp. Nah, saya menyampaikan kepada wali murid bahwa kita sudah membuat keyakinan dan saya meminta kepada orang tua siswa untuk bekerja sama, ikut membimbing betul-betul ini. Mohon maaf karena mic-nya trouble. Jadi suara saya jelas ya? Jelas. Yang keempat adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Terkadang ketika mengajar siswa, dia malah tidur-tiduran. Dia malah menggambar, tidak mendengarkan penjelasan. Kita jangan langsung marah, karena apa? Pasti ada alasan mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Kita dekati dia. Kenapa Mas Saman kok menggambar? Ternyata ada anak itu dia lupa, jadi dia tidak bisa berkonsentrasi. Jadi ketika dia kelaparan saat pelajaran, itu juga bisa menimbulkan suatu masalah. Ketika diajar matematika, anak tersebut izin, Bu mau ke belakang, Bu mau ke belakang. Ternyata dia tidak suka pelajaran matematika. Berbagai macam kebutuhan anak yang berbeda-beda. Sebagai guru kita harus bisa mencukupi. Kita harus bisa berusaha sehingga anak-anak tersebut terakomodir belajar dengan nyaman di kelas kita. Kebutuhan
banyak sekali penjelasan-penjelasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup seperti tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis juga yang dirasakan oleh anak. Jika anak merasa tidak nyaman di rumah, sudah ada permasalahan, maka dia tidak berkonsentrasi untuk belajar. Next. Penguasaan anak itu butuh dukungan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil. Dia butuh diakui atas prestasinya dan keterampilannya. Kita bersedia untuk mendengarkan kalau kesalahannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak juga memiliki kebebasan. Terkadang ketika pelajaran, misalkan pelajaran agama, sehari penuh diisi agama. Karena sebenarnya ada pelajaran seni budaya, tetapi karena guru seni budaya tidak masuk, sudah saya isi saja. Kira-kira anak nyaman atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tapi Pak Gurunya nyaman. Terkadang juga saya begitu. Ketika pelajaran PJOK, Pak gurunya berhalangan masuk. Ya sudah anak, saya isi matematika saja. Materinya masih kurang banyak, sebentar lagi ujian. Pernah kita melakukan seperti itu? Dulu pernah. Ya dulu pernah sekali begitu. Kita berikan kebebasan anak untuk mandiri belajar. Kesenangan, anak juga butuh merasa senang. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran, tidak harus saja di kelas. Karena pembelajaran kontekstual itu juga sangat bermakna dan sangat menyenangkan. Kita ajak anak bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Kita manfaatkan gaya buku yang ada di sekolah kita. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo, Pak Sor, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, Oke. kadang-kadang anak itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya. Terus, Mungkin yang disampaikan waktunya agama atau bapak gurunya tidak bisa hadir, terpaksa harus diisi dengan materi lain yang diajarkan oleh wali kelas. Tapi anak tersebut tidak merasakan kenyamanan saat menerima pembelajaran di kelas. Bagaimanakah cara untuk menerapkan kedisiplinan di saat anak itu diajarkan materi pelajaran yang lain yang di luar jadwal yang sebenarnya? jadi bagaimana anak itu nyaman? Mau tidak mau kan anak ketika sedang diajar oleh agama, jadi mau tidak mau anak harus menerima, padahal dia tidak nyaman. Nah, sebagai guru agama ya, bagaimana cara siswa-siswa biar nyaman dengan pelajaran saya? Nah, langkah-langkahnya antara lain satu, ketika pelajaran agama, sementara seharusnya misalkan pelajaran PKN, kita sebagai guru bisa mengaitkan pelajaran agama dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Misalkan ketika materi pendidikan Pancasila itu tentang tata tertib, kita kaitkan ketika pelajaran agama. Nah, saat berada di musola anak-anak, kita harus tertib, mengikuti kegiatan keagamaan, melaksanakan ibadah. Jadi anak-anak kita ajak
budaya positif di sekolah kita. Begitu Pak Sam? Mungkin ada tambahan Bapak Ibu yang lainnya, monggo yang ingin menambahkan. Bu, Ya, monggo. Pak Birin, Pak Fauzi, Pak Selamat, Bu Nurul, Pak Yarju, Bu Nur, monggo. Sudah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, suka menghardik. Nah, kita sering sekali melakukannya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Awas nanti kamu rasakan. Memberontak dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini saya pernah merasakannya. Ketika murid saya itu nggak mau mulai sama sekali. Ayolah Mas, masa sama nggak kasihan kok sama Bunda. Bunda mau ngajarin anak semuanya itu banyak. Nanti kamu lama sedih. Nah, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Ah, tidak apa-apa, kamu terlambat. Tidak apa-apa ya. Ya, seperti itu. Itu sebagai teman. Sebagai pengontrol. Apa peraturannya? Menyelesaikan diri bila diam. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi anak itu tetap diberi hukuman, tetapi juga merasa dirinya itu harus menulis berapa banyak, nanti dihukum lagi. Yang kelima, kita diharapkan sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang membuat kesalahan, apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Jadi kita menguatkan pribadinya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki keadaan? Bu guru tahu pasti kamu melakukan semua ini karena ada alasannya. Nah, di sini saya ingin meminta contoh ya, Pak Fauzi, monggo sebagai penghukum. Monggo Pak. Monggo. Muridnya Muridnya benar ya. Ayo benar. muridnya 2. Muridnya satu saja. wah ya. Nah, Ayo, Palis. Mbak Nur tidak membawa topi saat upacara, sehingga Mbak Nur dipanggil oleh Pak Fauzi. Pak Fauzi di sini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ayo, monggo Pak Fauzi. Marah. Ayo sini, kamu nggak pakai topi kamu. Topinya kemana? Kenapa nggak bawa? Kupingnya malah kentang, kamu ya lali yo. Tuh ada yang tahu ya? Ya, sana hormat dulu kamu. Cepat, hormat. Itu aja sampai nanti istirahat ya. Bagus. Tepuk tangan dan terima kasih Pak Fauzi. Di sini Pak Fauzi mempunyai kontrol sebagai penghukum, tidak menanyakan alasannya, langsung menghukum begitu saja. Bapak Ibu sudah pasti pernah. Nah, Bapak Ibu, Terus sayang. kira-kira kita harus memposisikan diri kita sebagai apa? Saya mohon kesukarela Pak Selamat di sini untuk memposisikan diri sebagai manajer. Oh, ini guru saya Lagi ya. Iya. Kasusnya tetap yang sama tadi. Ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, beliau akan mengvalidasi tindakan, menstabilkan identitas diri dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini ceritanya bagaimana? Tidak pakai topi? Tidak membawa topi saat upacara. Nah, topinya di mana? Menurut keyakinan kita, saat upacara bendera, apakah keyakinan kita? Apa
lain kali tidak boleh lupa ya, ingat-ingat. Jadi saat kita mengadakan upacara, pakaian harus lengkap, harus ada topi, harus ada dasi. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Seperti itu ya, Nak ya. Ya, silakan kembali ke barisannya. Terima kasih luar biasa. Ini dolar ya. Terima kasih plus yang luar biasa banget. Kalau Pak Moji tadi sebagai penghukum langsung marah langsung menghukum. Tapi Pak Selamat sebagai posisi manajer menanyakan dulu alasannya, mengingatkan keyakinan kelas, memberikan kesempatan kepada anak untuk memikirkan solusi depannya. Lain kalian harus seperti apa. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu kita semua akan melaksanakan posisi sebagai manajer. Segitiga restitusi seperti yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu yang pertama tahapannya adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Tanpa sadar kita tadi sudah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi kita laksanakan untuk mencari solusi permasalahan. Setiap siswa yang bertekad kita pandu, kita bimbing untuk mencari solusi permasalahan. Next. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini termasuk menstabilkan identitas. Next. Di sini guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tegaskan untuk menyelesaikan permasalahan. Next. Validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang sudah diutarakan Pak Selamat tadi kepada Mbak Nur. Next. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Melakukan keyakinan kelas. Jadi kita kaitkan apakah kamu ingat keyakinan kelas. Di sini saya memberikan contoh implementasi segitiga. Di sini ada cerita murid saya yang ulangan, tetapi dia mencontek sehingga timbul permasalahan. Nah, ini ada Mbak Salma yang mencontek temannya. Ini saya ajak anak-anak untuk seperti bermain drama. Dia tidak terima jawabannya dicontek. Meskipun aktingnya biasa, jadi ya mohon dimaklumi ya anak-anak. Nah, di sini kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi jika ada permasalahan, menanyakan keyakinan kelasnya. Kita ingatkan, jadi setiap anak yang membuat kesalahan, kita ingatkan keyakinan kelas kita. Dengan begitu anak akan sadar, oh ya saya ternyata membuat kesalahan. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita ajak anak kita untuk memperbaiki kesalahan
Bapak Ibu, ini adalah pembiasaan positif yang sudah saya laksanakan di kelas dan di sekolah. Nah, pengalaman pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan kunci konsep tersebut ada yang pertama, hukuman diganti dengan konsekuensi berupa kegiatan yang positif. Yang kedua, kita harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Yang ketiga, menggunakan segitiga restitusi sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, keyakinan kelas mewujudkan disiplin positif. Yang kelima, siswa saya lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar melakukan kebiasaan positif setiap hari. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dan akan memberikan tanggapan. Cukup. Sudah cukup ya? Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oleh itu saya sangat mengharapkan Bapak Ibu nantinya juga ikut dalam pendaftaran seleksi Bapak Ibu saya harap bisa mendaftarkan dirinya sehingga nanti kita bisa belajar sama-sama memajukan sekolah. Dilanjutkan ke acara untuk menutup acara. Melanjutkan acara yang terakhir yakni penutup sekaligus doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafi'i kepadanya. Amin. Iya, karena Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kabul. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak Ibu, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Dagangan 1 menyampaikan yang pertama terima kasih kepada Bu Endang Sasmita Nur Cahaya SPD yang telah melaksanakan aksi nyata dengan kegiatan diseminasi budaya positif SDN Dagangan 1. Yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program dari Diklat Calon Guru Penggerak, dan semoga ilmu yang didapat selama diklat dapat ditularkan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SD ini. Yang kedua kalinya kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini, yang notabene adalah Bapak Ibu guru, semoga ilmu yang didapat dari kegiatan ini dapat diterima dan diterapkan di kelasnya masing-masing dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan bisa merubah mindset cara pembelajaran yang selama ini kurang tepat, dan setelah mengikuti diseminasi ini diharapkan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Pujianto. Saya mengajar di SDN Dagangan 1, Kecamatan Parengan.
Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Endang Sasmita Nur Cahaya. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tuban. Pada tanggal 17 Januari 2023 kemarin, beliau telah melaksanakan diseminasi budaya positif bersama seluruh rekan pendidik pada SDN Jagangan 1. Dalam kesempatan itu, beliau memaparkan tentang disiplin positif di antaranya hukuman dan konsekuensi, keyakinan kelas, kontrol guru, dan banyak ilmu lain yang bermanfaat. Beliau menggerakkan kami untuk memberikan pembelajaran semakin baik dan beliau juga menggerakkan kami untuk ikut dalam program calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.